Bab 511, bekas luka menyentuh seluruh keluarga Su. Suer, ada apa dengan pergelangan tanganmu? Li Su sudah menarik perhatian semua orang karena dia makan sangat sedikit, tapi sekarang setelah mendengarkan kata-kata Chen, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pergelangan tangan Li Su. Bekas luka di pergelangan tangan Li Su terlihat sangat jelas, berbentuk setengah lingkaran di sekitar pergelangan tangan, setebal jari kelingking, sekilas terlihat agak ganas, seolah-olah ada gelang yang terbuat dari bekas luka di pergelangan tangan. Dilihat dari bekas lukanya, seharusnya itu adalah cedera beberapa hari yang lalu. Tapi kenapa lukanya begitu besar dan bekas lukanya begitu dalam? Bagaimana kamu bisa terluka? Ini sangat menyedihkan. Nyonya Chen melihat bekas luka Li Su, matanya dipenuhi kesusahan. Kakak ipar Juaner juga bertanya dengan prihatin. Meskipun Pastor Zhu dan yang lainnya tidak berbicara, mata mereka penuh kekhawatiran. Menurut mereka, luka mengerikan ini mungkin terakhir kali mereka bertemu dengan bajak laut di laut. Lagi pula, para bajak laut itu adalah orang-orang yang nekat membunuh tanpa mengedipkan mata. Adalah hal yang wajar untuk memotong orang, bahkan tidak membunuh orang. Namun, para bajak laut ini sangat kejam, bahkan gadis seperti Li Su pun bisa memberikan pukulan sekuat itu. Oh, tidak apa-apa, hanya bekas luka. Li Su tersenyum ringan, lalu menarik lengan bajunya sedikit ke bawah untuk menutupi bekas luka, lalu menyajikan nasi. Meskipun Li Su menutupi bekas luka itu dengan lengan bajunya, penampakan bekas luka yang ganas tadi menjadi lebih menonjol di benak semua orang. Bukan apa-apa. Kamu memiliki bekas luka yang begitu besar. Betapa kamu harus menderita. Para bajak laut yang membunuh tanpa mengedipkan mata itu terlalu kejam. Bahkan gadis seperti Suer pun bisa menghadapi beban yang begitu berat. Ibu Chen merasa sangat tertekan, dan sudut matanya basah, seolah-olah dia telah melihat para bajak laut pembunuh itu mengayunkan pisau mereka ke arah Li Su, dan sungguh menakutkan hanya dengan memikirkannya. Bu, saya bukan bajak laut, bukan. Setelah selesai makan, Li Susheng menggelengkan kepalanya dan menghibur Nyonya Chen sambil tersenyum. Bukan bajak laut, bagaimana kamu bisa terluka? Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku melakukannya sendiri. Kelihatannya menakutkan, tapi bukan apa-apa. Setelah Li Su duduk, dia melihat pergelangan tangannya lagi, lalu berkata dengan acuh tak acuh, dan tersenyum untuk menghibur semua orang, seolah bekas luka itu hanyalah bekas luka yang sangat tidak berarti. Hal-hal kecil yang sama. Apakah itu dirimu sendiri? Nyonya Chen tercengang, dan semua orang juga tercengang. Kecuali Zupingan, cedera serius seperti itu sebenarnya disebabkan oleh dirinya sendiri. Nah, menantu baru ini tidak punya masalah otak kan? Kenapa dia melukai dirinya sendiri dan meninggalkan bekas luka yang begitu besar? Punya kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Ada orang gila di desa sebelah. Dia biasanya terlihat baik-baik saja, tetapi ketika dia menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia akan memukul orang lain dengan gunting, pisau dapur, apapun yang ada di tangannya, tidak peduli apakah Anda saudara atau orang asing. Meskipun dia tidak mempercayainya, Nyonya Chen tidak bisa tidak memikirkan adegan tertentu. Zupingan sedang makan. Bang, Li Su bergegas keluar sambil memegang pisau dapur. Li Su tiba-tiba mencabut jepit rambut itu, dengan ekspresi galak di wajahnya. Menakutkan memikirkannya. Kakak dan adik, kenapa tanganmu mendapat luka yang begitu besar? Ada beberapa hal yang Nyonya Chen tidak nyaman tanyakan, jadi kakak iparnya Juaner berinisiatif untuk menanyakannya. Oh, ini, Li Su mulai mengingatnya. Ketika dia menyebutkan bahayanya, wajahnya yang cantik penuh ketakutan. Ini terakhir kali kami bertemu bajak laut di laut saat kami menghadapi badai besar, kapalnya terbalik, dan suamiku, Huaer, dan aku terdampar di sebuah pulau. Ketika kami mendekati pulau itu, gelombang besar lainnya datang dan menghanyutkan kami ke pantai, dan ombak menghempaskan kami ke bebatuan. Suami saya melindungi saya, tetapi saya menabrak batu. Mendengar ini, Chen dan yang lainnya menjadi gugup. Meskipun Zupingan dan Li Su telah kembali dengan selamat sekarang, mereka memikirkan deskripsi Li Su. Dalam adegan itu, mau tak mau aku menjadi gugup, dan jantungku berdebar kencang. Suamiku pingsan.
Huaer dan aku membawanya ke pantai. Dia tidak bangun apapun yang terjadi. Dia hanya berusaha melindungiku. Pada titik ini, air mata jatuh di wajah cantik Lisu. Semua orang menjadi khawatir ketika mereka mendengarkan, terutama Ni Chen yang bahkan lebih khawatir. Suamiku koma dan berteriak-teriak lama. Dia tidak bangun. Dia hanya berkata, air, tanpa sadar. Bibir suamiku putih dan pecah-pecah. Aku terlihat sangat khawatir, tetapi kamu tidak bisa minum air laut, dan tidak ada air di dekatnya. Ketika Lisu mengatakan ini, wajahnya masih terlihat cemas dan tak berdaya. Tetapi jika suamimu tidak minum air, sesuatu akan terjadi. Aku cemas, jadi aku memotong pergelangan tanganku dengan cangkang dari pantai dan memberikan darahnya kepada suamiku untuk diminum. Lisu mengucapkan kata-kata ini dengan sangat miliknya, nadanya biasa saja, seolah-olah apa yang dia lakukan adalah masalah sepele, dan ada senyuman tipis di wajahnya, seolah dia sedikit senang bisa menemukan cara untuk memberi makan air Zupingan. Zupingan mengalami koma, dehidrasi parah, dan tidak ada air di sekitarnya, jadi saya memotong pergelangan tangannya dengan cangkang dan memberikan darahnya kepada Zupingan untuk diminum. Lisu mengatakannya dengan sangat tenang, tetapi ketika semua orang mendengarnya, hal itu menimbulkan gelombang besar di hati setiap orang, seolah-olah mereka melihat wanita muda manja itu duduk di pulau terpencil, mengambil cangkang kasar, dan menggaruk dirinya sendiri satu persatu. Adegan di pergelangan tangan. Mungkin awalnya lukanya terlalu kecil, dan darah berhenti mengalir setelah beberapa saat. Lalu, aku menggaruk lebih banyak dengan cangkangnya, dan darah mengalir lebih banyak, kata Lisu dan meniru cangkang itu dengan jari kelingkingnya. Bahkan suara berderak pun terdengar di telingaku. Mendengarkan ini, Nyonya Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas dan warna mereka berubah. Pemandangan lain muncul di depan mata mereka, ketika Lisu memotong pergelangan tangannya dengan cangkang untuk memberi makan Zupingan, darahnya berhenti mengalir. Lukanya sedikit mengeras, lalu Lisu melihat lukanya, lalu menempelkan cangkang pada lukanya dan menariknya kembali. Nyonya Chen dan yang lainnya belum pernah mendengar cerita Buddha Sakyamuni memotong lukanya, daging untuk memberi makan elang, dan mereka juga tidak mengetahuinya. Jie Zitui menceritakan kisah memotong daging untuk diberikan kepada si Conger, tetapi ketika dia mendengar tentang Lisu memotong pergelangan tangannya untuk memberi makan darah Zupingan, dia terkejut, bahkan lebih terkejut. Untungnya, suamiku terbangun setelah meminum darahnya, kata Lisu dengan senyum bahagia di wajahnya. Ketika semua orang melihat ke arah Lisu lagi, mereka merasa sangat malu. Ketika mereka baru mengetahui tentang tangan Lisu yang terluka, mereka mengira Lisu sudah gila. Tanpa diduga, Lisu memotong pergelangan tangannya untuk menyelamatkan Zupingan, dan agar lebih banyak darah mengalir, Lisu memotong lukanya sangat besar. Mengapa gadis konyol ini memotong tangannya begitu berat? Apakah sakit? Saat ini, mata Nyonya Chen basah ketika dia melihat ke arah Lisu. Dalam hati Nyonya Chen, Lisu adalah menantu kedua yang terbaik. Dalam hati Nyonya Chen, posisi menantu perempuan Lisu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Di mata semua orang di keluarga Zhu, Lisu sudah menjadi anggota keluarga Zhu, tidak hanya secara wujud, tapi di dalam hatinya mereka benar-benar menganggap Lisu sebagai anggota keluarga. Hanya butuh setengah hari untuk bertemu mertuanya, dan Lisu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam keluarga Zhu. Zupingan. Ibu Chen tiba-tiba menoleh ke arah Zupingan dan meneriakkan nama Zupingan. Ah! Zupingan terkejut, karena ibunya, Nyonya Chen, belum pernah memanggilnya dengan nama seperti ini sebelumnya adalah pertama kalinya dia dipanggil dengan namanya secara formal. Ah! Apa? Kamu harus memperlakukan Suer dengan baik mulai sekarang. Jangan menggertak Suer. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu menyentuh Suer dengan jari, lihat apakah aku tidak mematahkan kakimu. Ibu Chen menatapnya dengan tajam, dia menjaga Zupingan dan melindungi Lisu seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Ibu, Lisu mengangkat kepalanya dan menatap ibunya, Nyonya Chen, matanya yang besar dipenuhi emosi. Ibu, Zupingan terkejut dan terlihat bingung. Bab 512, Pusaka Keluarga. Saat ini, Zupingan benar-benar merasa bahwa dirinya bukanlah anak kandungnya. Melihat tatapan serius ibunya Chen,
Zhu Ping'an tahu bahwa jika dia mengecewakan Li Su, ibunya Chen akan mampu membunuh keluarga dan membersihkan keluarga. Lirik jelek Sue Ziqian mengatakan bahwa seseorang dapat mengubah kecantikan menjadi bencana hanya dengan satu air mata. Lirik Zhu Pinjue menggambarkan Li Su yang masih sedikit pucat. Setetes air mata bisa membawa bencana bagi dunia untuk membawa bencana. Dalam satu kalimat, dia bisa menjadi cantik. Setidaknya, sekarang keluarga Zhu telah menjadi pendukung kuat Li Su. Apakah kamu mendengar itu? Ibu Chen memandang Zhu Ping'an dengan serius. Bu, suamiku memukul batu hanya untuk melindungiku. Aku yakin suamiku akan memperlakukan Suer dengan baik. Benar, suamiku. Li Su mengerutkan bibirnya dan menatap Zhu Ping'an sambil tersenyum dan bertanya, matanya bergerak. Hidung kecilnya sedikit terangkat, seperti rubah kecil yang bangga. Ya, Zhu Ping'an memandang Li Su dan berkata, ya, dengan tegas. Setelah makan siang, Ibu Chen pergi ke kamar tidur utama untuk mengambil sebuah kotak kayu kecil, membukanya di depan semua orang, dan mengeluarkan gelang giok, yang modelnya persis sama dengan gelang di pergelangan tangan saudara ipar perempuan Juaner. Setelah ibunya Chen mengeluarkan meja, dia memanggil Li Su ke sisinya dan berkata dengan serius, Suer, gelang ini adalah pusaka keluarga Su kami. Ini diturunkan dari anak perempuan ke anak laki-laki. Ini untukmu. Milikmu kakak ipar juga punya yang lain. 1. Pada zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada pernikahan tanpa gelang. Itu juga merupakan proses yang harus dilalui oleh menantu perempuan yang baru menikah di zaman dahulu kali. Ibu mertua memberikan gelang pusaka kepada menantunya. Begitu ibu mertua mengidentifikasi menantunya, dia akan memberikan gelang pusaka tersebut kepada menantunya. Prosesnya bisa saja lebih awal, bisa juga lebih lambat. Tentu saja, jika ibu mertua tidak pernah jatuh cinta pada menantunya, hal itu tidak akan diwariskan. Ini adalah upacara antara ibu mertua dan menantu perempuan. Hanya menantu perempuan yang diakui yang dapat dinobatkan dalam upacara ini. Terima kasih, Ibu. Li Su tersipu dan mengulurkan tangan kecilnya. Ibu Chen sendiri yang memasangkan gelang itu pada Li Su, lalu memanggil Zhu Ping'an ke sisinya dan meletakkan tangan Li Su dengan gelang itu di tangan Zhu Ping'an. Lembut saat disentuh, dan kulitnya seperti krim, halus tapi tidak berminyak. Suer, ini menantu ibu. Kamu harus memperlakukan Suer dengan baik mulai sekarang, dan kalian berdua akan hidup kehidupan yang baik di masa depan. Ibu Chen memberitahu Zhu Ping'an, lalu kemudian dia berkata kepada Li Su, Suer, jika Suer mengganggumu di masa depan, kamu dapat memberitahu ibumu dan dia akan membuat keputusan untuk kamu. Terima kasih, Ibu. Li Su berkata dengan manis. Zhu Ping'an sepertinya sedikit keluar dari keadaan. Faktanya, sampai saat ini, Zhu Ping'an belum pernah berada dalam keadaan tersebut. Dalam sekejap, dia sudah memiliki keluarga, dan Li Su yang sombong dan jahat menjadi istrinya. Ketika dia datang dari ibu kota, dia berpikir bahwa Li Su akan memutuskan pertunangan ketika dia kembali, tetapi ketika dia bangun dari koma di pantai, dia melihat Li Su meremas lukanya dengan tangannya dan kemudian memberinya darah. Di pulau itu, dia menemukan bahwa Li Su sebenarnya menyukaiku. Sebelum aku bisa mencerna beritanya, dalam sekejap, mereka sudah menikah. Dalam istilah modern, Li Su dan saya masih di bawah umur. Li Su mengenakan gelang dan secara aktif membantu saudara iparnya Juaner mencuci panci dan mencuci piring. Si melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Tidak lama setelah makan siang, banyak bibi, istri dan anak-anak dari desa datang ke rumah Zhu Ping'an. Mereka bilang datang berkunjung, namun nyatanya mereka datang untuk menemui istri baru mereka, Li Su. Ini adalah adat istiadat di desa tersebut. Ketika sebuah keluarga menikah, ketujuh bibi dan paman di desa tersebut akan datang untuk ikut bersenang-senang dan melihat menantu perempuan yang baru. Ah, istri baruku ganteng sekali, kulitnya bagus sekali dan dewi. Persis seperti telur yang dikupas. Ya, Ping'an Lang ini benar-benar diberkati. Petik 2. Dia punya bokong yang besar, dia melahirkan anak yang baik. Wah, keluarga kaya ini berbeda dari kita. Mereka cantik dan bersih, dan mereka berpakaian sangat bagus. Pakaian terbuat dari apa? Setelah beberapa saat, ada ruangan yang penuh dengan wanita,
berbicara di sekitar Lisu, dan mereka berdengung seperti pasar sayur. Wajah Lisu semua orang tersenyum. Mengingat ibu mereka, Nyonya Chen, Bibi, ipar perempuan dan Bibi memanggil pengunjung dengan manis dan menanggapi dengan antusias. Senyuman di wajah mereka menjadi kaku. Namun, hati saya sudah merasa tidak enak, dan saya tidak mau untuk berurusan dengan orang-orang ini sebentar. Mereka belum menyikat gigi. Mereka semua berwarna kuning, dan mereka berbau aneh ketika berbicara. Entah sudah berapa lama sejak pakaian mereka dicuci. Itu memantulkan sinar matahari. Selain itu, kamu hanya berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah mencuci tangan? Ada benda hitam di kukumu. Itu hanya menyentuh pakaian. Kembali saja dan ganti baju. Apakah kebiasaanmu berpegangan tangan dan berbicara, dan menyentuh wajahmu? Apakah itu sesuatu yang bisa kamu sentuh? Lisu merasa seperti seekor ular sedang merangkak di tangannya yang dipegang oleh bibi-bibi ini, terutama wajahnya. Sambil berbicara, Lisu menyaksikan tanpa daya saat seorang anak beringus membuang ingus ke pakaiannya dan menyekanya 2 kali. Tidak apa-apa, terkikik, anak yang lucu. Saat dia berkata tidak apa-apa dengan senyuman, Tuhan tahu betapa Lisu ingin mengusir anak nakal ini. Setelah bibi dan bibi ini pergi, Lisu membuat alasan dan kembali ke rumah baru di seberangnya mandi dan berganti pakaian, dia akan mati. Setelah mengalami pemandangan seperti ini sekali, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Dia mengira ada yang tidak beres dengan gadis ini, jadi dia pergi bersamanya. Huaer, carikan aku baju baru. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Ambil air mandi. Petik 2. Kamu, potong gaun ini menjadi beberapa bagian dan buang. Menjijikkan untuk dilihat. Petik 2. Begitu dia memasuki rumah, Zhu Ping'an mendengar suara Lisu memerintahkan pelayan di kamar. Dia sombong dan sangat berbeda dari 2 orang yang mengikutinya di rumah. Ini pasti wajah asli Lisu. Segera, dia melihat pelayan itu. Mereka keluar dan melihat Zhu Ping'an dan gadis-gadis lain membungkuk dari kejauhan dan menyapa, "Paman," lalu buru-buru pergi melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi Lisu. Mereka tidak melihat pelayan kecil Baozi, yang mungkin di dalam kamar. Dia sedang mencari beberapa pakaian. Ketika dia memasuki kamar, Zhu Ping'an melihat pelayan kecil Baozi sedang menunggu Lisu berganti pakaian baru pita. Ada 1 set pakaian baru di kaki Lisu. Itu adalah gaun pengantin merah yang baru saja saya kenakan di rumah. Dan seorang pelayan kecil sedang berjongkok di tanah mengambil pakaian itu. Perintah Lisu dengan suara dingin, penuh rasa jijik. Paman, pelayan kecil Baozi sedang mengikatkan pita untuk Lisu. Dia mendongak dan melihat Zhu Ping'an. Lisu mendengar suara pelayan kecil Baozi, hanya untuk melihat Zhu Ping'an, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia menangkupkan tangannya di dada dan menatap tajam ke arah Zhu Ping'an, mengangkat bibirnya dan berkata, "Mengapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu?" Terkikik, aku pasti merindukanmu. Pelayan kecil Baozi menjulurkan lidahnya dan dengan cepat mengikatkan pita pada nona mudanya. Bab 513, Perbedaan Kebiasaan. Ada rerumputan yang merambat di alam liar, dan embun bertebaran. Ada orang yang cantik, anggun dan jernih. Lisu saat ini mengenakan rok cahaya bulan berwarna merah peoni, dengan liontin emas dan giok di roknya, seperti bintang, dan ikat pinggang sutra di pinggangnya terlihat seperti seorang wanita. Ia memiliki temperamen yang unik dan pesona yang tak terlukiskan. Dupa dibakar di dalam ruangan, dan ada guzeng yang dihias dengan indah, dermaga bersulam, meja lukisan, dan benda-benda lainnya. Di bagian belakang terdapat tirai kasa, dan dudukan bunga berkaki tinggi dengan pernis merah dan pola mutiara, diletakkan di atas vas tempat pembakaran ru. Ada beberapa mawar yang sedang bertunas. Pelayan kecil Baozi sedang menunggu Lisu berpakaian. Ada seorang pelayan kecil di kakinya berjongkok untuk mengumpulkan pakaian yang dilemparkan ke tanah, dan di sana ada gadis di luar menyiapkan air mandi. Ini sepenuhnya merupakan gambaran visual dari kehidupan sehari-hari Bai Fumei. Meski Zhu Ping'an kini menjadi pejabat kelas 6, ia tetap merasa seperti orang udik saat menghadapi Lisu. Setelah tertegun sejenak, Zhu Ping'an kembali sadar di tengah kemarahan centil Lisu. Ada apa dengan pakaian ini? Setelah Zhu Ping'an sadar,
dia menunjuk ke pakaian yang dibuang di tanah dan bertanya. Dia melihat Li Su memakainya sekarang untuk memotongnya menjadi beberapa bagian dan membuangnya. Pakaiannya kotor semua. Li Su mengerutkan bibirnya dengan marah. Bukankah kamu baru saja memakainya? Zhu Ping'an sedikit terkejut. Bukannya kamu tidak tahu siapa orang-orang itu tadi? Kamu sudah lama tidak mandi. Kamu bisa mencium baunya di seluruh tubuhmu dari jarak jauh. Kamu tidak bisa hanya berbicara dengan baik, tapi kamu tetap harus melakukannya. Kamu tidak hanya bilang tanganmu kotor, tapi kamu juga menyentuhnya. Pakaian orang, apalagi jika ada anak yang hidungnya panjang. Li Su merasa jijik saat berbicara, dan pemandangan saat itu memiliki bayangan psikologis pada dirinya. Bukankah lebih baik mencuci pakaian jika kotor? Zhu Ping'an sedikit terdiam. Orang-orang di desa sedikit ceroboh, tapi mereka tidak sesengsara yang dikatakan Li Su. Bagaimana aku bisa mencucinya sampai bersih? Aku merasa mual hanya dengan memikirkannya. Li Su memutar matanya, lalu menatap gadis pelayan di kakinya, dan mendesak dengan jijik, cepat bungkus, potong-potong, potongan, agar tidak merusak pemandangan. Oke, Nona. Gadis yang berjongkok di tanah dengan cepat mengambil pakaiannya dan keluar. Mengapa kamu ingin memotongnya menjadi beberapa bagian? Zhu Ping'an sangat bingung dengan perintah Li Su ini. Karena itu akan hilang. Li Su berkata dengan sangat normal. Potong dan buang. Zhu Ping'an tidak mengerti apa yang dilakukan Li Su. Bahkan jika kamu tidak memakainya, kamu bisa memakainya untuk orang lain. Mengapa kamu harus memotongnya dan membuangnya? Bagaimana saya bisa memberikan pakaian saya kepada orang lain? Ada orang lain yang memakainya. Li Su memutar matanya keras-keras dan memandang Zhu Ping'an seperti monster. Apakah cangkir tehmu akan digunakan oleh orang lain untuk minum teh? Tanda tanya. Apakah kamu tidak ingin memakainya? Zhu Ping'an tidak bisa berkata-kata. Ini berbeda dengan orang lain yang meminum air dari cangkirnya sendiri. Itu tidak akan berhasil. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan dengan memakai pakaianku? Jika ada yang membutuhkannya, buatkan saja baju baru dengan itu. Li Su menggelengkan kepalanya, muak dengan orang lain yang memakai pakaiannya, seolah dia tidak bisa, menerima orang lain untuk menggunakan gelas airnya juga sama. Bahkan jika seseorang kekurangan makanan dan pakaian, berikan saja mereka pekerjaan baru. Orang lain tidak dapat menggunakan barang-barang yang telah saya gunakan, meskipun saya tidak lagi menggunakannya. Ini adalah sejenis misofobia emosional. Zhu Ping'an tidak bisa berkata-kata tentang hal ini. Dan itu sungguh sia-sia. Dan, EBSP, ngomong-ngomong, gajiku tidak cukup untuk Li Su ganti baju kan? Tentu saja, bagi Bai Fumei seperti Li Su, yang telah menjalani kehidupan yang baik sejak kecil, perhatian seperti ini bukanlah apa-apa, dan biayanya bahkan tidak setetes pun. Mungkin jika dipikir dari sudut lain, kekhususan Li Su bukanlah berkah bagi keluarga yang memelihara ulat sutera dan menenun kain. Lagi pula, semakin banyak pakaian yang mereka butuhkan, semakin baik pula usaha mereka beternak ulat sutera dan menenun kain. Namun dilihat dari contoh ini, masih ada kesenjangan besar dalam kebiasaan hidup antara saya dan Li Su. Saya yakin di masa depan, akan semakin banyak perbedaan dalam kebiasaan hidup dan aspek lainnya. Namun, Roma tidak dibangun dalam sehari. Kebiasaan hidup Li Su telah dimanjakan oleh orang kaya Li selama lebih dari 10 tahun. Meskipun Zhu Ping'an masih belum terbiasa dengan perannya saat ini sebagai suami istri dengan Li Su, dia hanya bisa beradaptasi dengannya. Dilihat dari pembelaan ibunya Chen terhadap Li Su saat makan siang, jika dia ingin berubah, ibunya Chen akan melakukannya bisa membunuhnya. Selain itu, jika Anda memikirkan konsekuensi Chen Ximei menelantarkan istri dan anak-anaknya, Anda akan memahami nilai-nilai universal pernikahan di era ini. Jika Anda melakukan hal serupa, jangan terlalu memikirkan karir Anda. Selain itu, Li Su melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri, meminjam buku, memasak makanan lezat, bahkan tidak selama 1 atau 2 tahun. Selain itu, Li Su mempertaruhkan nyawanya di pulau dan memotong pergelangan tangannya untuk memberi makan dirinya sendiri. Mustahil bagi Zhu Ping'an untuk tidak tergerak oleh pemandangan ini. Manusia bukanlah rumput dan pepohonan, jadi bagaimana mereka bisa menjadi kejam? Mengenai pernikahan,
Zhu Pingan lebih terkejut daripada merasa jijik. Cinta, mungkin belum. Tapi, banyak cinta bermula dari rasa terharu, bukan? Kamu tidak datang ke sini hanya untuk menuduhku, kan? Setelah Li Su mengganti pakaiannya sementara pelayan Baozi menunggunya, dia mendatangi Zhu Pingan sambil memegang ujung roknya dengan tangan rampingnya dan berkata dengan cantiknya wajah terangkat. Tidak, Zhu Pingan menggelengkan kepalanya. Ketika Li Su mendengar ini, wajah cantiknya langsung menjadi mempesona. Namun detik berikutnya dia masih mengeluh dengan wajah cantiknya, "Ayah, sungguh, kenapa ayah begitu bahagia? Tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Jika kamu menikah dengan seekor ayam, ikuti ayamnya. Jika kamu menikah dengan seekor anjing, ikutilah anjing itu. Aku hanya bisa membiarkanmu menikahi katak ini." Zhu Pingan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak membeberkan kata-kata Li Su. Gadis ini sombong sekali, dia jelas menyukainya. Diperkirakan surat yang menyebutkan pernikahan yang dititipkan keluarga Li Jiasao ke ibu kota saat itu juga ditemukan oleh gadis tersebut. Jika gadis ini tidak menyukai pernikahannya, Zhu Pingan tidak akan mempercayainya. Setelah melarikan diri dari pulau dan kembali ke Xiahe, Li Su, si harimau pemerah pipi yang sombong, meletakkan cakarnya di depan orang tuanya dan bertingkah seperti kucing yang jinak. Jika Li Su tidak menyukai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah berbuat sebanyak itu. Aneh saja, bagaimana Li Su, seorang wanita muda yang sombong dan sombong, bisa jatuh cinta pada pria malang seperti dirinya. Jika kita mulai dari saat Li Su diam-diam memasak untuk dirinya sendiri, dia belum memenangkan ujian kekaisaran. Jika dia memulai dari saat dia meminjam buku, dia belum memenangkan ujian. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Hei, apa yang kamu tertawakan? Li Su mengerucutkan bibirnya ke arah Zhu Pingan. Terkikik, tentu saja pamanku diam-diam senang menikahi pengantin cantik seperti itu, kan? Pelayan kecil Baozi terkikik dan mulai bercanda. Jika kamu terus berbicara omong kosong, jagalah kulitmu baik-baik. Li Su mendengus, mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk lembut dahi pelayan kecil Baozi. Bab 514, biarkan aku pergi mulai sekarang. Setelah Li Su dan pelayan kecil Baozi tertawa, dua pelayan kecil membawakan teh di nampan teh kecil dan mengundang Zhu Pingan dan Li Su untuk minum teh. Dengan latar belakang cangkir teh bambu putih, kuah teh menjadi semakin berwarna hijau zamrud dan kaya aroma. Kedua pelayan cilik ini usianya belum terlalu tua, baru berumur sekitar 10 tahun, dan sifat kekanak-kanakan mereka belum luntur. Namun mereka sudah sangat familiar dengan tugas-tugas seperti menyajikan teh dan menuangkan air. Pada usia ini, hal ini merupakan pekerja anak, tetapi pada dinasti ini, hal tersebut merupakan hal yang normal. Anak perempuan hanya dapat dilatih ketika mereka masih muda, mereka tidak akan dapat bekerja segera menikah. Jika penjatahan tidak apa-apa bagi pemuda itu. Jika dia menikah, dia akan menjadi milik keluarga orang lain dan dia tidak akan bisa melayaninya lama-lama. Terima kasih. Zhu Pingan tidak terbiasa dilayani oleh orang lain, jadi dia mengambil cangkir teh dan mengucapkan terima kasih. Setelah kedua pelayan kecil itu mendengar Zhu Pingan mengucapkan terima kasih, pipi bulat mereka menjadi merah, kepala mereka terkulai, dan mereka berkata tanpa daya bahwa kamu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Li Su melirik kedua gadis itu, lalu menatap Zhu Pingan dan berkata sambil tersenyum, suamiku belum memiliki gadis untuk melayaninya. Mengapa kita tidak membiarkan kedua gadis ini menyajikan teh dan membuatkan teh untuknya? Tempat tidur. Batuk-batuk. Zhu Pingan sedang menyeruput teh. Dia tersedak setelah mendengar kata-kata Li Su dan terbatuk sebelum menelan. Terima kasih, tidak, aku sudah terbiasa sendirian, tapi aku tidak terbiasa dilayani oleh orang lain. Zhu Pingan menolak tanpa berpikir panjang masih dua pekerja anak. Dia tidak punya hobi apapun. Pejabat kelas 6 yang keluar tanpa seorang gadis tidak takut ditertawakan oleh rekan-rekanmu. Li Su memandang Zhu Pingan dengan setengah tersenyum, matanya yang besar dan berair seterang bintang di langit. Tidak takut. Zhu Pingan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Memang benar seekor anjing menggigit Lu Dongbin dan tidak mengetahui hati yang baik. Alis Li Su melengkung dan hidung kecilnya sedikit terangkat. Dia mengeluarkan suara yang manis dan kemudian memutar matanya kepada Zhu Pingan.
Melihat nona mudanya mengobrol dengan pamannya, pelayan kecil Baozi menatap kedua gadis kecil itu dan melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka pergi dan tidak mengganggu obrolan nona muda dan pamannya. Ketika kedua gadis kecil itu melihat gerakan pelayan kecil Baozi, mereka berdua membungkuk dan mundur sambil mengedipkan mata. Di mata kedua gadis kecil itu, pembantu kecil Baozi adalah setengah dari tuan mereka. Status pembantu kecil Baozi dalam keluarga tidaklah rendah, apalagi akhir-akhir ini, statusnya telah ditingkatkan. Kini pembantu kecil Baozi bukan hanya pembantu pribadi Li Su, tetapi juga pembantu gadis itu. Li Su memiliki 4 pelayan pribadi, termasuk pembantu kecil Baozi, tetapi hanya ada satu gadis di ruang rekreasi, pembantu kecil Baozi. Ini diputuskan oleh keluarga. Pelayan perempuan berada di antara bibi, yaitu selir, dan pelayan perempuan. Statusnya sedikit lebih rendah dari selir, tetapi lebih tinggi dari semua pelayan perempuan. Setelah menantu perempuan pertama mendapat gelar, dia menjadi selir. Walaupun pembantu dari istri pertama belum mempunyai status, dalam beberapa hal ia melakukan hal yang sama seperti selir, namun ia belum mempunyai status. Gadis Tongfang secara harfiah berarti gadis yang ada di kamar Tongfang. Pada zaman dahulu, kamar tidur gadis Tongfang dihubungkan dengan kamar tidur tuan laki-laki dan perempuan ketika tuan laki-laki dan perempuan sedang melakukan kesenangan kamar kerja, Tongfang gadis bisa melakukan tugas sampingan. Dan jika tuannya meminta, dia juga bisa bergabung dalam trisam. Tentu saja, di zaman kuno, mungkin tidak begitu terbuka. Seringkali, ketika majikannya sedang menstruasi, pelayan akan melakukan beberapa tugas ranjang untuk majikannya. Gadis mahar dan gadis yang sudah menikah adalah dua hal yang berbeda. Sekarang semua gadis di rumah ini adalah gadis mahar, asalkan dibawa oleh Li Su. Gadis-gadis yang datang ke sini semuanya adalah gadis mahar, tapi hanya ada satu gadis bernama Baozi. Oleh karena itu, Baozi memiliki status tertinggi dalam keluarga selain Su Ping'an dan Li Su. Li Su buru-buru keluar rumah tadi, dan sudah lama sekali dia khawatir ibunya Chen akan merindukannya, dan diperkirakan akan ada orang di rumah yang ingin melihat menantu perempuan barunya. Bagaimana bisa baik-baik saja jika menantu perempuan yang baru tidak ada di sini? Jadi setelah minum teh, Li Su mengikuti Su Ping'an kami kembali ke rumah seberang bersama. Sekarang pelayan kecil Baozi ingin mengikutinya, tetapi Li Su menolak untuk melepaskannya, mengatakan bahwa dia tidak memiliki siapapun untuk melayaninya di rumah, jadi dia mengambil alih pelayan itu. Oleh karena itu, Li Su meminta pelayan kecil Baozi untuk tinggal di rumah ini, dan dia juga menugaskan pelayan tersebut untuk membereskan rumah. Kedua rumah tersebut letaknya bersebelahan dan dapat dicapai hanya dengan 3 atau 5 langkah saja. Setelah pulang ke rumah, ternyata banyak perempuan desa di rumah, dan ibunya, Nyonya Chen, sedang berbicara dengan mereka dengan penuh semangat. Dia mungkin sedang pamer lagi ketika dia melihat ini. Su Ping'an mengenali wanita-wanita ini, jadi dia melangkah maju untuk menyapa sambil tersenyum, dan memperkenalkan mereka kepada Li Su satu persatu, dan Li Su juga memanggil mereka dengan manis. Setelah sekelompok orang ini pergi, rumah akhirnya menjadi sunyi. Ibu Chen meminta Su Ping'an untuk mengajak Li Su berkeliling rumah. Karena rumahnya jauh lebih besar daripada saat dia pergi, Su Ping'an pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak Li Su ke halaman belakang untuk melihat-lihat. Di halaman belakang ini, keluarga awalnya berencana membangun rumah pernikahan untuk Su Ping'an dan Li Su. Namun, orang kaya Li merasa kasihan pada gadis itu dan merasa ruangannya agak terlalu kecil rumah seberang. Sekarang halaman belakang nyaman digunakan untuk membuka petak sayuran dan kandang babi, dan sisa ruang juga digunakan untuk menanam beberapa bunga dan tanaman. Sayuran hijau subur dan bunga berwarna-warni memberikan perasaan luar biasa kepada orang-orang bahwa taman ini penuh dengan musim semi. Beberapa babi gemuk dengan bunga hitam putih di kandang babi melihat seseorang memasuki halaman belakang, dan mengira mereka datang untuk memberi makan mereka. Mereka semua berbaring di kandang babi dengan kaki terentang dan bersenandung penuh semangat ke arah Su Ping'an yang datang lebih dulu. Bangunlah, kamu sangat antusias. Namun, beberapa bunga tinggi ditanam di depan kandang babi, yang menonjol di antara kepala babi yang montok dan ceria, yang sangat menggembirakan. Keke, lihat, kerabatmu menyapamu.
Li Su hanya bisa menutup mulutnya dan terkikik. Jika aku tidak menikah denganmu, bagaimana aku bisa berhubungan dengan mereka? Zhu Ping'an berkata dengan santai tanpa menoleh ke belakang. Kamu, membosankan dan pelit. Li Su cemberut dan mengeluh. Yah, sepertinya kaulah yang mengatakannya pertama kali. Mendengarkan omelan Li Su, Zhu Ping'an terdiam. Hei, Zhu Ping'an, kamu harus melepaskan aku mulai sekarang. Li Su menghampiri Zhu Ping'an, mengangkat wajah cantiknya dan berkata dengan serius. Kenapa? Zhu Ping'an melirik Li Su. Zhu Ping'an berpikir bahwa gadis ini akan bergantung pada apa yang dikatakan ibunya Chen pada siang hari, atau bahwa dia akan menggunakan pulau itu untuk memberi makan darah guna menyelamatkan hidupnya. Namun, jawaban Li Su jauh di luar dugaan Zhu Ping'an. Kamu tingginya 5 kaki 2, dan tinggiku hanya 5 kaki. Saat kamu berbicara denganku, kamu harus menundukkan kepalamu dulu, seperti sekarang. Li Su tersenyum dan mengangkat wajah cantiknya, mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk di kepala Zhu Ping'an yang tertunduk. Di kepalanya, matanya hitam seperti tinta, dan wajahnya penuh dengan tampilan nakal seperti peri. Pada jarak ini, menambah sedikit pesona. Bab 515, pria itu jauh dari koki. Sore hari relatif santai, bermain dengan Li Su dan memberi makan babi gemuk. Sebelum saya menyadarinya, matahari perlahan terbenam di barat. Pound sterling. Ketika hampir waktunya menyiapkan makan malam, Li Su, seorang gadis berhati gelap, mendatangi ibunya Chen untuk pamer lagi. Seorang wanita muda manja bergegas memetik sayuran, mencuci dan memotong sayuran, yang membuat Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji setelah memuji. Nyonya Chen mengabaikan Zhu Ping'an yang membawa 2 ember air ke dapur dan membawa kayu bakar 2 kali. Ibu, apakah kamu hanya melihat Li Su di matamu? Anak saya adalah seorang pengumpul air dan kayu bakar. Dulu, dia akan dipuji karena melakukan pekerjaan seperti ini. Apakah begitu sulit mendapatkan pujian? Untuk memamerkan wajahnya di depan Nyonya Chen, Zhu Ping'an mengambil kayu bakar dan duduk di depan kompor untuk menyalakan api. Namun ia tetap gagal. Mengapa kamu ikut bersenang-senang? Keluarlah. Nyonya Chen melihat Zhu Ping'an bersiap menyalakan api dan mengusir Zhu Ping'an tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan-tuan, Anda jauh dari dapur, Anda sebaiknya pergi dan belajar dengan giat. Li Su mengenakan celemek linen di lehernya, memegang sayuran yang sudah dicuci di tangannya, berdiri di depan pintu dapur dan mengawasinya ibu, Nyonya Chen, usir dia keluar. Zhu Ping'an, yang berada di dapur, menyipitkan matanya yang besar dan berair dan berbicara dengan suara panjang, penuh kebanggaan. Seorang pria jauh dari dapur. Melihat ekspresi bangga Li Su, Zhu Ping'an hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, kamu melakukan kesalahan. Ada apa? Li Su mengerucutkan bibirnya, seorang pria harus menjauh dapur. Seorang pria harus menjauh dari dapur. Kalimat ini tidak berarti bahwa seorang pria yang melakukan hal-hal penting harus menjauh dari dapur. Anda telah salah memahami apa yang dimaksud mencius. Zhu Ping'an memandang Li Su dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, diperkirakan sebagian besar orang telah salah memahami kalimat mencius. Seorang pria harus menjauh dari dapur, seperti Li Su. Faktanya, mencius tidak bermaksud bahwa seorang pria harus menjauh dari dapur ini tidak terjadi. Kenapa tidak? Li Su mengungkapkan keraguannya tentang apa yang dikatakan Zhu Ping'an. Dia sudah mendengar pernyataan ini sejak lama, jadi bagaimana mungkin itu salah? Kalimat mencius ini harus dibaca secara keseluruhan. Sikap seorang pria terhadap hewan adalah ketika dia melihat mereka hidup, dia tidak tega melihat mereka mati. Ketika dia mendengar suara mereka, dia tidak tega memakan dagingnya. Mengapa seorang pria menjadi juru masak dari kejauhan? Sikap seorang pria terhadap burung dan binatang adalah dia melihat mereka hidup. Ketika mereka hidup, mereka tidak tahan melihat mereka mati. Ketika mereka mendengar suara mereka, mereka tidak tahan untuk memakan daging mereka. Oleh karena itu, seorang pria sejati selalu menjauhi dapur. Sederhananya, yang disebut pria sejati menjauhi dapur, hanya untuk mengatakan bahwa Tuhan memiliki kehidupan yang baik membunuh, tapi bukan berarti seorang pria sejati tidak masuk dapur. Ketika Zhu Ping'an mengucapkan kata-kata ini, matanya selalu menatap Li Su, yang tidak tampak seperti apapun,
tetapi matanya tampak seperti seorang guru. Li Su memandangnya seperti anak nakal yang bodoh dan tidak memiliki keterampilan. Kamu, Li Su mengerucutkan bibirnya dan ragu-ragu. Melihat Li Su menderita kerugian, ibunya, Nyonya Chen, membela menantu perempuannya yang baik saat ini. Dia memandang Zhu Ping'an dengan lucu, memegang penggulung di tangannya dan bertanya seolah-olah dia ingin membersihkannya. Kata mencius apakah itu tidak dihitung. Apakah yang baru saja dikatakan ibu itu dihitung? Tidak dihitung. Zhu Ping'an langsung dikalahkan begitu Chen bertanya, yang mana Li Su menutup mulutnya dan tertawa. Karena tidak bisa mendapatkannya di dapur, Zhu Ping'an kembali ke kamar, mengeluarkan 2 kuas yang dibuat. Ayahnya, merebusnya sedikit dengan air panas, lalu menyimpan salah satunya. Dia mengeluarkan selembar kertas beras dan menyebarkannya di atas meja, menggiling tintanya, mencelupkan kuas ke dalam tinta, dan menulis 8 kata di atas kertas beras, pencuri menyisir jeruji tentara, membunuh orang baik dan mengambil pahala. Selama jamuan makan pagi dengan Hakim Huaining memberitahu Zhu Ping'an kejadian baru-baru ini di pengadilan, termasuk peringatan yang diberikan Zhu Ping'an sebelum berangkat. Zhu Ping'an tidak menyangka bahwa peringatannya akan menimbulkan keributan besar. Kebetulan saja hal itu terjadi bertepatan dengan 2 peringatan untuk memakzulkan Yan Song. Selain itu, saya tidak menyangka bahwa Zhao Daying dari 100 rumah tangga yang membunuh orang baik dan mendapat pujian sebenarnya dipromosikan oleh Yan Song. Konon dia sudah berlindung pada Yan Xifan dan menjadi murid keluarga Yan. Tentu saja, meskipun saya mengetahui hubungannya dengan Yan Song pada saat itu, saya akan memakzulkannya. Jika orang seperti itu ditunda selama 1 hari, maka rakyat akan menderita 1 hari lagi. Kalau tidak mengambil keputusan untuk rakyat saat menjadi pejabat, lebih baik pulang dan berjualan ubi. Oleh karena itu, Zhu Ping'an tidak menyesal sama sekali. Hakim Huaining menunjukkan kepada Zhu Ping'an terbitan di bawah pada jamuan makan. Di bawah tersebut segera dikirim dari ibu kota. Di bawah menyebutkan bahwa Zhu Ping'an harus pergi ke Kementerian Hukuman untuk mengajukan pengaduan. Hakim Kabupaten Huaining mungkin dianggap sebagai faksi netral. Dia bukan pihak yang tegas atau anti ketat. Dia hanya ingin menjalani masa jabatannya dengan aman dan tidak berbisnis. Zhu Ping'an berasal dari Huaining, dan dia memenangkan hadiah utama, yang merupakan pencapaian politik penting bagi Hakim Huaining, jadi dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Zhu Ping'an. Hakim daerah Huaining bahkan menyebut Zhu Ping'an dan menyarankan agar Zhu Ping'an sebaiknya menghubungi Zhao Wenhua. Zhao Wenhua sempat menjabat sebagai penasihat akademis Nanzili, dan dia kebetulan memegang posisi tersebut selama pemilihan Zhu Ping'an. Zhao Wenhua juga itu bisa dianggap sebagai guru Zhu Ping'an. Dengan hubungan ini, tidak disangka Zhu Ping'an akan bergabung dengan hubungan Zhao Wenhua. Selain itu, reputasi Zhao Wenhua yang rakus akan uang bukanlah hal yang tersembunyi di kalangan politik Zili Selatan atau dinasti Ming. Tentu saja yang terpenting adalah hubungan antara Zhao Wenhua dan Yan Song. Yan Song adalah ayah angkat Zhao Wenhua. Jika Zhao Wenhua bersedia mengucapkan beberapa patah kata untuk Zhu Ping'an di depan Yan Song, masalah ini tidak akan menjadi masalah besar. Apapun yang terjadi, penyelesaiannya mudah. Karena itu, Hakim Huaining menyarankan Zhu Ping'an untuk menjajaki hubungan Zhao Wenhua. Namun, Zhu Ping'an tidak siap untuk menjalin hubungan. Dia tidak takut dengan bayangannya. Dia tidak melakukan hal buruk, jadi mengapa dia harus khawatir pergi ke Kementerian Hukuman untuk menceritakan kisahnya? Terlebih lagi, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik pada awalnya. Pemakzulannya terhadap Zhao Daying bukan hanya sekedar momen antusiasme. Membunuh orang baik dan mengklaim jasa bukanlah hal yang aneh dalam sejarah, dan hal ini paling umum terjadi pada akhir dinasti Ming. Banyak dari mereka pergi ke Kementerian Kehakiman dan bahkan ke Istana Kekaisaran. Zhu Ping'an telah melihat banyak contoh seperti itu di zaman modern dan belajar banyak dari mereka tentang cara menghadapi hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, Zhu Ping'an tidak mengkhawatirkan situasi saat ini. Apakah itu penting? Apakah Anda suka berlutut di hadapan Kementerian Kehakiman untuk menyampaikan keluhan Anda? Anda yakin? Bukan. Izinkan saya menceritakan kisah dari Kementerian Kehakiman, bukan? Haha, kita lihat saja nanti.
Zhu Ping'an duduk di meja dan perlahan-lahan memikirkan contoh-contoh dalam pikirannya tentang membunuh orang baik dan mengambil pahala, dan menuliskan beberapa poin penting di kertas naskah. Terutama kasus-kasus selama periode Chongzhen agak berbeda dari situasi saat ini serupa dan memiliki signifikansi referensi yang besar. Zhu Ping'an fokus pada analisis dan mencatatnya. Saat makan malam siap, Zhu Ping'an telah menulis 3 halaman kertas nasi, dan siap pergi ke Kementerian Hukuman untuk menceritakan kisahnya. Bab 516 Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Rapikan tempat tidur, rapikan tempat tidur, dan rumah itu akan penuh dengan anak dan cucu. Seorang putra bangsawan akan lahir lebih dulu, dan seorang anak perempuan akan lahir berikutnya. Di kamar tidur utama rumah baru keluarga Zhu, Tuan Zhao, seorang lelaki tua dari desa Xiahe, sedang mengaji di rumah baru sambil merapikan tempat tidur dan membentangkan tenda. Pertama-tama dia meletakkan spray dan selimut, lalu mengenakan selimut naga dan burung phoenix untuk membuat tempat tidur pernikahan rapi dan nyaman. Usai merapikan tempat tidur dan membentangkan tenda, keluarga Lao Zhao menaburkan kurma merah, kacang tanah, kelengkeng, dan biji teratai, yang melambangkan awal kelahiran seorang anak. Nyonya Chen sedang melakukan beberapa pekerjaan sampingan, mendengarkan keluarga tua Zhao bernyanyi tentang segera memiliki anak dan cucu, dan segera memiliki seorang putra, dan dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya datang ke hatinya. Zhao tua memiliki mertua di keluarganya, orang tuanya masih hidup, suaminya kuat, dan dia memiliki sepasang gadis kembar. Dia diakui sebagai wanita yang diberkati di desa, dan dia sering dipanggil untuk menghadiri acara bahagia di desa. Keluarga tua Zhao membentangkan tempat tidur, membentangkan tenda, dan merapikan tempat tidur di rumah baru mereka sambil melafalkan kata-kata keberuntungan. Adat istiadat di desa tersebut adalah seorang wanita yang penuh keberkahan merapikan tempat tidur yang dapat mendatangkan keberkahan bagi pengantin baru. Tidak terkecuali Nyonya Chen. Setelah makan malam, dia mengundang keluarga lama Zhao, yang telah membuat janji sejak lama, ke rumah baru dan meminta keluarga lama Zhao menyiapkan tempat tidur untuk kamar pernikahan Zhu Ping'an dan Li Su. Ini adalah malam pernikahan, tidak ada ruang untuk ambiguitas sama sekali. Setelah keluarga tua Zhao membereskan tempat tidur, mereka melihat kembali perabotan rumah baru tersebut. Meskipun mereka terpesona sekali saat pertama kali memasuki pintu, mereka masih tercengang saat melihatnya sekarang. Dekorasi di ruangan ini benar-benar membuatnya menarik perhatian, dengan lentera merah bertuliskan, bahagia, layar batu giok, karpet merah, dan beberapa perabotan yang tidak disebutkan namanya. Berapa biayanya? Keluarga Lao Zhu benar-benar makmur. Saat merapikan tempat tidur di rumah Lao Zhao, Li Su berdandan dengan beberapa gadis di ruangan lain. Mahkota burung phoenix dan harem yang tidak sempat dia kenakan pada hari pernikahan berguna kali ini mahkota burung phoenix besar dan bulat. Ini milik Li Su. Orang kaya itu secara khusus mengirim orang untuk membelinya dari Nanyang, dan semuanya adalah harta karun para penyelam mutiara. Nona, tempat tidur yang baru kita buat dirusak oleh orang itu. Yang baru tidak sebagus yang kita buat sebelumnya. Orang itu tidak tahu apa-apa, jadi dia mengeluarkan selimut sutra yang kita buat dan menggantinya dengan selimut. Nona pasti merasa tidak nyaman tidur di malam hari. Seorang gadis kecil masuk dari luar, cemberut dan mengeluh pelan di depan Li Su. Terlalu banyak bicara, Li Su melirik gadis itu. Nona, gadis itu melakukan kontak mata dengan Li Su dan mau tidak mau mengecilkan kepalanya. Kamu bisa mengkritik apa yang dilakukan keluarga majikan. Pembantu kecil Baozi melangkah maju dan memberi gadis itu pelajaran. Gadis kecil ini baru saja dipindahkan dari anak-anak keluarga untuk mengabdi, dan dia masih belum memahami aturannya. Gadis kecil itu menerima ceramahnya dan menundukkan kepalanya dengan patuh. Oke, kamu pergi dan ambil sarung bantal yang aku simpan. Saat ibu mertuaku dan yang lainnya meninggalkan rumah nanti, kamu bisa mengganti sarung bantal lagi. Ya, Nona. Gadis kecil itu membungkukkan pinggangnya dan memberi hormat, lalu mengikuti instruksi Li Su. Zhu Ping'an, protagonis lain dari malam pengantin, saat ini sedang membaca buku di kamar rumah tua di seberang jalan. Buku-buku ini disalin olehnya dan buku-buku yang biasa dijahit oleh ibunya, Chen dengan jarum dan benang.
Zhu Ping'an sedang duduk di depan meja dengan mengenakan jas pengantin pria berwarna merah cerah. Jas pengantin pria dibuat oleh Chen sendiri. Begitu mereka selesai makan, Chen meletakkan pakaian itu di kamar Zhu Ping'an dan menyuruh Zhu Ping'an untuk segera berganti pakaian. Bagaimana mungkin dia tidak mendengarkan instruksi ibunya? Jadi Zhu Ping'an sedang membaca buku dengan mengenakan pakaian pengantin pria. Zhu Ping'an juga mengetahui hari apa malam ini. Saat makan malam, ibunya, Nyonya Chen, mengatakan bahwa pernikahan akan dilangsungkan malam ini, yaitu kamar pengantin akan dihiasi dengan bunga dan lilin. Saat mereka menikah kemarin lusa, mereka menggunakan ayam jantan dan ayam betina sebagai pengganti ibadah di aula pernikahan. Tidak ada malam pernikahan. Hari ini adalah hari pertama Zhu Ping'an dan Li Su kembali hari pernikahan. Nyonya Chen ingin menggendong cucunya lagi, jadi upacara pernikahan Hua Zuye juga diatur untuk menebusnya hari ini. Kami semua sudah menikah, jadi kami harus tidur bersama di malam hari. Dan Sep, melangsungkan pernikahan di malam pengantin. Memang terlalu meresahkan. Tentu saja, melakukan hal semacam ini pada usia ini adalah hal yang berbeda di zaman dahulu. Tapi masalahnya saya bukan penduduk asli era ini. Saya sudah menerima pendidikan di bawah bendera merah selama hampir 20 tahun. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya, lalu menundukkan kepalanya dan melanjutkan membaca bukunya. Saudaraku, ketika Zhu Ping'an sedang membaca, suara kakak tertuanya Zhu Pingchuan datang dari luar pintu. Zhu Ping'an menjawab, dan kakak tertua Zhu Pingchuan membuka pintu dan masuk, seolah-olah dia adalah seorang pencuri keluar dan menutup pintu. Ada apa, kakak? Zhu Ping'an bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memandangi kakak tertuanya yang terlihat aneh di sekujur tubuhnya. Meskipun kakak tertuanya membosankan dan kurang banyak bicara, dia biasanya adalah orang yang sangat tenang terburu-buru, seperti pencuri. Ahem, kakak si akan mewujudkan pernikahannya dengan adik laki-laki dan perempuannya malam ini. Kakak laki-laki tertua Zhu Pingchuan sedikit ragu-ragu dalam berbicara. Ya, Zhu Ping'an mengangguk. Ibu memintaku untuk memberimu beberapa nasihat. Ahem, kakak laki-laki tertua. Kakak laki-laki tertua tidak memiliki banyak pengalaman. Ketika kakak laki-laki tertua Zhu Pingchuan mengatakan ini, dia sangat tersipu sehingga dia sangat malu sehingga dia tidak melakukannya, tidak membutuhkannya. Dia seperti mengejar bebek. Saatnya menaruhnya di rak. Ini adalah pencerahan, Zhu Ping'an tiba-tiba menyadari, dan kemudian melihat tatapan licik, pemalu dari kakak laki-lakinya, dan terdiam beberapa saat. Saudaraku, jangan terlalu malu. Ahem, kakak macam apa? Kakak tertua itu bodoh. Ini, aku akan memberimu ini. Kakak tertua Zhu Pingchuan berdiri di belakang pintu dan mendengarkan apa yang terjadi di luar, lalu seperti pencuri, dia mengeluarkan beberapa helai kain sutra bermotif dari ketiaknya, berjalan menuju Zhu Ping'an dan meletakkan potongan kain sutra tersebut di atas meja Zhu Ping'an. Saudaraku si, ini hal yang bagus. Kamu harus mempelajarinya dengan cermat dan lakukan saja malam ini, kata Zhu Pingchuan dan mengangguk ke arah kain sutra di atas meja, tampak seperti seseorang yang pernah datang sebelumnya. Setelah melakukan semua ini, kakak laki-laki tertua Zhu Pingchuan menghela nafas lega, seolah-olah dia akhirnya menyelesaikan tugasnya. Dia dengan enggan melirik kain sutra di atas meja, menepuk bahu Zhu Ping'an, lalu berjalan keluar kamar dan kembali Zhu Ping'an menutup pintu. Setelah menyelesaikan tugas, langkah kakak tertua menjadi lebih stabil. Setelah kakak tertuanya pergi, Zhu Ping'an melihat ke arah kain sutra yang ada di atas meja. Kain sutra tersebut terlihat banyak kusut, pasti sudah sering dibaca itu adalah adegan laki-laki. Dalam adegan perempuan berhubungan seks, menurut Zhu Ping'an, pengerjaan pola ini sangat buruk. Gambaran laki-laki dan perempuan hanya digariskan dengan garis-garis, tidak jelas atau penuh, dan gerakannya juga tunggal. Dalam pandangan Zhu Ping'an, gambar-gambar inisiasi seksual ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasang iklan kecil-kecilan di zaman modern. Belum lagi, dibandingkan dengan film aksi atau film animasi apapun. Diperkirakan sang kakak sudah sering membaca gambar-gambar seks ini, dan warna sulaman di beberapa tempat sudah basah oleh keringat dan memudar. Memikirkan adegan di mana sang kakak diam-diam membaca gambar-gambar itu di malam hari,
Zhu Ping'an pun terdiam beberapa saat. Gambar ini terlalu kasar. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan kain sutra itu. Dengan kata lain, jika film aksi cinta modern dengan karakter yang hidup, gerakan yang merangsang, postur yang bervariasi, dan plot digambar menggunakan metode lukisan atau bentuk animasi super realistis modern, bukankah itu realistis dan realistis seperti loyang zigui? Dibesar-besarkan, seolah-olah akan keluar dari kertas, sesuatu seperti 36E, seragam dan sebagainya. Bab 517, tidak ada bacaan di kamar pengantin. Bunganya harum dan bulannya teduh. Momen indah bernilai 1000 keping emas. Zhu Ping'an baru beberapa saat membaca buku di kamar sebelum dia dilarikan ke rumah baru oleh ibunya Chen, yang telah kembali dari merapikan tempat tidur di rumah baru. Malam ini adalah malam pernikahan Zhu Ping'an dan Li Su. Dikatakan bahwa momen cinta bernilai 1000 keping emas, tetapi waktu malam ini sangat berharga, dan Nyonya Chen juga ingin memiliki cucunya suatu hari nanti. Membaca, saatnya ke kamar pengantin, kenapa harus baca buku? Tak penting meneruskan garis keturunan. Jadi, ketika Nyonya Chen kembali dan melihat Zhu Ping'an masih membaca di kamar, dia mengantar Zhu Ping'an ke rumah baru tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah Zhu dan kakak tertuanya Zhu Pingchuan menggantungkan 2 rangkaian petasan di gang antara rumah lama dan rumah baru. Ketika Zhu Ping'an diseret keluar oleh Nyonya Chen, mereka menyalakan petasan tersebut, berderak dan meledak kegirangan. Secara umum, malam pengantin diadakan pada hari pernikahan, namun ada beberapa pengecualian untuk Zhu Ping'an dan Li Su. Mereka masih berada di laut pada hari pernikahan, sehingga malam pengantin mereka tidak dibuat sampai hari ini. Seperti biasa, penonton akan membuat keributan di kamar pengantin pada malam pengantin, namun malam pengantin Zhu Ping'an dan Li Su dipisahkan dari malam pernikahan, jadi tidak perlu ada gangguan dari pesta pengantin. Kamar pengantin merupakan adat pernikahan tradisional Tionghoa. Tujuan utama kamar pengantin bukan untuk mempermainkan calon pengantin, melainkan untuk mengusir roh jahat penyebab masalah diusir, membawa keselamatan dan berkah bagi pengantin baru. Ayah Zhu dan kakak tertuanya Zhu Pingchuan menyalakan petasan untuk menggantikan lingkungan kamar pengantin dan mencapai efek mengusir roh jahat. Istirahatlah sekarang. Pastor Zhu melirik Zhu Ping'an, mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan ayah Zhu relatif tertutup, tetapi apa yang dikatakan ibunya Chen jauh lebih lugas. Ketika Chen mendorong Zhu Ping'an, yang mengenakan jas pengantin pria, ke dalam rumah baru, dia berkata dengan lugas, bekerja lebih keras dan biarkan milikmu ibu segera menikah. Pegang cucumu. Petik 2. Bekerja lebih keras. Kepada Li Su, bukankah itu berarti membunuh anak di bawah umur? Mendengar ini, Zhu Ping'an hampir tersandung di ambang pintu. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada gadis di bawah umur? Zhu Ping'an adalah aku tidak sabar. Setelah Zhu Ping'an didorong ke dalam pintu, ibunya, Nyonya Chen, menutup pintu rumah baru dari luar dan menambahkan perlindungan ketat pada malam pernikahan untuk mencegah siapapun mengganggunya. Namun, setelah menutup pintu, ibunya, Chen, berjalan mengitari dinding rumah baru hingga ke sudut, setengah berjongkok tanpa bernapas, meregangkan lehernya, menutup telinganya dengan tangan, dan menempel ke dinding. Sepertinya dia mempunyai kekuatan spesial dan bisa mendengar suara-suara di dalam. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya untuk mengundang menantu perempuan tertuanya Juaner untuk bergabung dengannya. Apakah Anda mendengarkan dari sudut? Ibu, kamu. Zhu Pingchuan, kakak laki-laki tertua di sebelahnya, memiliki garis hitam di wajahnya, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu di malam pernikahan kakaknya. Ibunya mendengarkan di sudut, jadi pada malam pernikahannya sendiri, bukankah dia berkata, apakah kamu memahami masyarakat? Ada 3 jenis kesalehan yang tidak berbakti, yang terburuk adalah tidak memiliki ahli waris. Apa yang membuat malu? Ibu Chen memelototinya putra tertua, bertanya-tanya apakah dia sedang menguping. Mendengarkan dari sudut mungkin dianggap remeh di masa lalu, tapi ini pengecualian pada malam pernikahan. Pada malam pernikahan, pasti akan ada orang yang mendengarkan kebisingan bersamaan dengan malam pernikahan. Hal ini hampir merupakan hal yang umum di pedesaan. Meskipun perilaku seperti ini tidak baik,
namun merupakan pemandangan yang menyenangkan di malam pernikahan. Tentu saja, bahkan, ini adalah malam pernikahan, yang hanya diperuntukkan bagi wanita. Selain itu, saya yakin banyak ibu yang melakukan hal memalukan seperti itu. Menantu laki-laki dan perempuanlah yang meneruskan garis keluarga, jadi mereka senang mendengar berita bahwa semuanya baik-baik saja di dalam, dan mereka merasa lega setelah mendengarnya. Jika Anda tidak dapat mendengar gerakan apapun, Anda tetap khawatir. Oke, rumah barunya sangat besar, dan Sier serta rumah barunya jauh sekali. Pastor Zhu tidak tahan lagi, dan dia menarik lengan Chen kembali dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Bukannya Anda tidak tahu seberapa besar rumah baru itu. Ini bukan berarti Anda tidak mengawasinya saat rumah itu sedang dibangun. Rumah baru ini berada di bagian paling dalam. Apa yang bisa kamu dengar di sini? Hanya kamu yang lebih tahu. Nyonya Chen memelototi Pastor Zhu, lalu mengulurkan tangan dan mencubit Pastor Zhu. Chen merasa dia mencubit dengan keras, tetapi kulit Pastor Zhu kasar dan berdaging, sehingga dia tidak merasakan apapun. Tangannya sakit, yang membuat Chen memutar matanya. Rumah baru tersebut kini dihiasi dengan lampion berwarna merah dengan karakter Tionghoa untuk kebahagiaan ganda, dan pita merah yang diikatkan pada pepohonan. Terdapat 2 baris pot tanaman yang diikat dengan bunga berwarna merah di halaman, terutama yang terbuat dari sutra merah yang digantung pintu masuk kedua. Bunga dan pita yang digantung di kedua sisi pintu menambah suasana. Ayo, pamanku ada di sini. Pamanku akhirnya tiba. Nona Jiale bahkan tidak terburu-buru. Lihat, kamu sangat cemas. Zhu Ping'an baru saja masuk ke halaman ketika dia mendengar gadis kecil berkicau. Lalu aku melihat beberapa gadis kecil di pintu kedua mengintip ke dalam pintu, saling berbisik dengan wajah bersemangat, dan tampak sangat bersemangat. Halo, Paman. Halo, Paman. Ketika Zhu Ping'an hendak mencapai pintu kedua, beberapa gadis dengan rok merah muda, memegang keranjang bunga kecil, mendatangi Zhu Ping'an dengan langkah kecil dan membungkuk untuk menyapa si kecil wajahnya dicat dengan pemerah pipi, yang sangat lucu. Gadis kecil itu tidak terlalu tua, sekitar 10 tahun, setidaknya 2 atau 3 tahun lebih muda dari dirinya. Halo, Zhu Ping'an mengangguk dan menjawab, lalu dia hendak masuk. Pintunya ditutup oleh ibunya, jadi dia hanya bisa masuk. Paman dan wanita muda itu berbakat dan cantik, pasangan serasi di surga, mereka akan menjadi tua bersama, dan mereka akan bersama selama ratusan tahun, bunganya akan purnama dan bulan akan purnama, dan seorang bayi akan lahir, segera lahir. Beberapa gadis kecil terkikik dan memblokir pintu, mengucapkan kata-kata baik di mulut kecil mereka, tetapi mereka menolak untuk membiarkan Zhu Ping'an masuk ke dalam. Saya belum pernah makan daging babi, dan saya melihat babi melarikan diri. Zhu Ping'an bukanlah orang bodoh. Sekilas sudah jelas apa maksud gadis kecil ini. Ngomong-ngomong, kelompok pengiring pengantin modern yang memblokir pintu untuk meminta amplop merah mungkin diturunkan dari zaman dahulu. Meski pada zaman dahulu tidak ada pengiring pengantin, yang ada adalah gadis mahar. Zhu Ping'an menghitung gadis-gadis yang memblokir pintu. Totalnya ada 6 gadis. Kemudian dia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan 6 amplop merah yang terbungkus. Setiap gadis punya 1, yang membuat gadis kecil yang memblokir pintu itu bersemangat. Setelah membagikan amplop merah, Zhu Ping'an masuk lagi, tetapi masih dihentikan oleh gadis-gadis ini. Adegannya sama seperti sebelumnya. Beberapa gadis kecil masih terkikik dan mengucapkan kata-kata manis, tapi mereka menolak mengizinkan Zhu Ping'an masuk. Amplop merah tetap diterima, tapi tidak ada yang bisa masuk. Melihat gadis yang menutup mulutnya dan terkikik, Zhu Ping'an teringat anekdot tentang tes pengantin pria ketiga Su Xiaomei, dan kemudian dia tahu bahwa ini mungkin tes sebelum memasuki rumah baru, akan ada tes lain nanti. Bab 518 Tes kedua. Gadis-gadis kecil di depan pintu seperti kucing yang beruntung, berpegangan tangan dan mengucapkan kata-kata keberuntungan, tetapi tubuh kecil mereka menghalangi pintu, menolak mengizinkan Zhu Ping'an masuk. Alamat situs web ini telah diubah menjadi, dan bacaan seluler telah diubah menjadi. Pembentukan gadis-gadis yang memblokir pintu ini jelas diatur oleh seseorang. Ngomong-ngomong, jika aku bahkan tidak bisa masuk ke kamar pengantin,
ibuku Chen mungkin akan menjemputku besok pagi, membawaku ke aula leluhur, dan membuatku berlutut di depan tablet peringatan leluhurku yang tertata rapi untuk bertobat. Ada 3 macam kesalehan yang tidak berbakti, yang paling besar adalah tidak memiliki keturunan. Kamu bahkan tidak bisa memasuki kamar pengantin. Bagaimana kamu bisa menghadapi leluhurmu? Dan bahkan memikirkan kata-kata khotbah ibumu Chen. Oleh karena itu, apapun yang kamu lakukan selanjutnya, setidaknya kamu harus masuk ke kamar pengantin terlebih dahulu. Baru setelah masuk ke kamar pengantin barulah kamu bisa bergaul dengan orang tuamu. Melihat 6 gadis kucing keberuntungan yang menghalangi pintu, Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit, lalu memasukkan tangannya ke dalam sakunya lagi di bawah tatapan mata mereka yang bersemangat, dan kemudian meraba-raba. Ketika gadis-gadis kecil melihat Zhu Ping'an hendak membagikan amplop merah kepada semua orang lagi, mereka semua bersemangat, seperti anak anjing yang menunggu tulang besar tuannya. Mereka tidak kecewa. Ketika Zhu Ping'an mengeluarkan tangannya dari sakunya, setumpuk amplop merah muncul lagi di tangannya. Keenam gadis kecil itu seperti anak anjing yang melihat tulang, mengedipkan mata cerahnya dan menatap lurus ke amplop merah di tangan Zhu Ping'an. Terima kasih atas berkah Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Zhu Ping'an memandang ke-6 kucing yang beruntung itu dan mengangguk, lalu melambaikan amplop merah di tangannya di depan semua orang, dan kemudian memercikkannya ke kepala mereka. Hujan amplop merah. Gadis-gadis kucing yang beruntung yang semuanya ada di depan pintu melihat amplop merah jatuh dari langit. Mereka semua mengangkat pantat kecil mereka dengan penuh semangat dan pergi untuk mengambil amplop merah itu. Adapun tugas penting memblokir pintu, sudah lama dilupakan. Zhu Ping'an memanfaatkan gadis-gadis ini yang menjulurkan pantatnya untuk mengambil amplop merah, dan mengambil 2 langkah cepat, melewati pintu kedua di antara mereka, dan memasuki halaman kedua dengan mulus. Ya, pamanku ada di dalam. Seorang gadis kecil yang telah mengambil 2 amplop merah mendongak dan melihat bahwa pamannya sudah masuk ke halaman kedua, dan mau tidak mau membenturkan kepalanya dengan menyesal. Ah, kenapa kamu masuk begitu cepat? Wanita itu pasti akan menyalahkan kita. Gadis kecil lainnya juga terlihat menyesal dan bingung. Ini semua salahmu karena serakah. Seorang gadis kecil mengeluh tentang gadis yang pertama kali mengambil amplop merah itu. Kalian semua juga merampoknya. Gadis itu tidak mau kalah. Kemudian, ke-6 gadis kecil itu hanya bisa melihat sosok Zhu Ping'an yang berjalan ke depan, menyesali keserakahan mereka. Kegembiraan di halaman kedua semakin pekat, bambu keberuntungan, mawar, lili, rerumputan kekasih, dan beberapa bunga berwarna-warni menambah suasana meriah. Kelopak mawar membuka jalan, menambah kesan rumah seorang putri juga relatif lebih kuat. Selamat kepada pamanku. Semoga beruntung untukmu. Orang yang menjaga halaman masuk kedua seharusnya adalah gadis kelas 2 dari keluarga Li. Dia sedikit 2 tahun lebih tua dari 6 gadis tadi dan berpakaian lebih bagus. Ping'an berjalan ke pintu masuk kedua di belakang halaman. Gadis-gadis kelas 2 ini mendatangi Zhu Ping'an dengan langkah kecil, meletakkan tangan mereka di pinggang dan menekuk lutut untuk menyapa. Kegembiraan yang sama, jawab Zhu Ping'an dengan tangan ditangkupkan. Aturan lama adalah membagikan amplop merah terlebih dahulu. Zhu Ping'an mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa amplop merah untuk diberikan kepada gadis-gadis kelas 2 ini. Secara umum, pengantin pria hampir seperti anak laki-laki yang memberikan uang di hari pernikahannya. Apapun yang dia lakukan, membagikan amplop merah tidak akan ada salahnya. Paman saya adalah seorang yang berbakat terkenal di dinasti Ming. Mengapa dia selalu memberikan barang-barang berbau tembaga ini? Benar, paman saya adalah sarjana nomor 1. Mengapa dia mengirimi kami barang-barang vulgar ini? Gadis-gadis kelas di pintu terkikik dan menggelengkan kepala. Mereka tidak menerima amplop merah, mereka memiliki tugas lain yang harus diselesaikan. Oh, apa yang kamu inginkan? Zhu Ping'an, yang telah mempersiapkan mentalnya sejak lama, tersenyum tipis dan sama sekali tidak terkejut dengan tingkah laku mereka. Tentu saja artikel pena dan tinta. Paman saya adalah sarjana nomor 1, dan bakat menulisnya secara alami adalah yang terbaik di dinasti Ming. Jika artikel pena dan tinta paman saya memuaskan istri saya, para pelayan akan mengizinkan paman saya masuk ke sampai jumpa nyonya.
Seorang gadis kelas 2 di depan setelah mendengar pertanyaan Zhu Ping'an, dia mengangguk penuh semangat, lalu berkata sambil tersenyum. Benar, benar, paman saya telah memenangkan hadiah pertama dalam ujian, jadi tentu saja dia harus menulis artikel. Saya harus menulis puisi, lirik, dan artikel untuk nona muda saya. Ketika nona saya puas, pamanku bisa masuk dan menemui nona mudaku. Pamanku, Anda harus menunjukkan bakat Anda sebagai sarjana terbaik di dinasti Ming. Jika Anda tidak menulis dengan baik, Anda akan diterima di istana Jinluan, tapi tidak ke kamar pengantin. Gadis-gadis lain berkicau setuju, mengatakan bahwa Zhu Ping'an adalah cendekiawan terbaik di dinasti Ming, dan mereka semua ingin Zhu Ping'an menulis. Mereka kemudian akan menunjukkan puisi dan artikel itu kepada Li Su. Jika Li Su puas dengan tulisannya, mereka akan mengizinkan Zhu Ping'an masuk. Jika dia tidak bisa menulis dengan baik, dia tidak akan bisa masuk. Oh ternyata level ini Wen, Zhu Ping'an tersenyum dan mengangguk. Menulis puisi dan artikel tidaklah sulit bagi Zhu Ping'an, jika ia berhasil lolos sebagai juara pertama, maka ia akan meraih juara pertama dalam bidang artikel pena dan tinta. Selain itu, saya memiliki pengalaman ratusan tahun ke depan, dan ada banyak sekali puisi dan artikel bagus dari dinasti Qing dan zaman modern. Oleh karena itu, Zhu Ping'an tidak memiliki tekanan dalam hal ini. Paman, ini pulpen, tinta, kertas dan batu tinta, serta sebatang dupa yang menyala. Aku harus menyelesaikannya sebelum dupanya habis. Jika waktu berlalu, aku harus tinggal di kamar tamu, haha. Tuan muda, saya hanya punya satu batang dupa yang tersisa. Sudah selesai. Anda tidak boleh kecewa. Beberapa gadis mengobrol dan membawa Zhu Ping'an ke suatu tempat di sebelah pintu kedua, di mana ada satu set warna merah pita. Satu set pena, tinta, kertas, dan batu tinta diletakkan di atas meja. Ada lilin merah menyala di atas meja, dan ada dua lentera merah besar di sebelahnya. Di bawah penerangan lilin merah dan lentera, meja dan kursi menyala terang. Budakku sedang menggiling tinta untuk pamanku. Seorang gadis kecil dengan sukarela membantu Zhu Ping'an menggiling tinta. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan pergelangan tangannya yang indah bahwa dia telah memeliharanya dengan hati-hati. Terima kasih, aku akan melakukannya sendiri. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan gadis itu. Dia duduk dan mengambil batu tinta, mempelajari tinta sambil memikirkan apa yang harus ditulis. Li Su bukanlah gadis biasa. Saya telah melihat kecerdasan dan kelicikan gadis ini sejak dia masih kecil. Puisi, lagu, dan artikel biasa mungkin akan sulit membuat gadis ini terkesan. Tapi kabar baiknya adalah gadis ini menyukaiku. Meskipun aku tidak mengerti alasannya, gadis ini sepertinya sudah lama menyukaiku. Jika aku tidak mencicipi masakan Li Su di pulau dan mencicipinya seperti kokinya, aku mungkin tidak akan menemukan rahasia ini sampai sekarang. Tentu saja, dari satu aspek juga terlihat bahwa sulit menebak apa yang dipikirkan Li Su. Hati seorang wanita sedalam laut, dan tidak sesederhana itu menulis sebuah tulisan yang memuaskan Li Su. Bab 519, Pikiran Anak Perempuan. Dupa telah terbakar, sedikit merah, dan asap putih mengepul. Lebih besar dari. Zhu Ping'an memasukkan kuas ke dalam tinta yang sudah digerus, mencelupkannya ke dalam tinta, menutup matanya sedikit dan memikirkan jenis tulisan apa yang akan dia tulis untuk memasuki kamar pengantin. Kamar pengantin yang dipikirkan Zhu Ping'an sekarang didekorasi dengan sangat mewah, dengan harta karun dan keagungan emas dan giok. Kamar pengantin terletak di halaman Sanjin, dengan rumah besar di tengahnya dan pendopo hangat dua kamar, yang kemudian ditata menjadi kamar pengantin. Di depan pintu kamar pengantin digantung dua buah lampion istana berbentuk segi delapan dengan tulisan Double Happiness di atasnya, terbuat dari pernis berukir dan bertatahkan kaca. Kaca bertatahkan kedua lampion istana ini dibeli oleh orang kaya Li dengan harga tinggi dari Nanyang Hongqi. Lampion istana yang awalnya disiapkan adalah lampion kain kasa merah. Setelah mendapatkan kacanya, orang kaya Li membuatkan dua lampion istana ini dan mengirimkannya sebagai mas kawin. Pintu kamar pengantin juga dicat merah agar sesuai dengan acaranya, dengan bait-bait perayaan ditempel di atasnya, dan dua karakter Cina yang disusun dengan indah, kebahagiaan ganda di tengahnya.
Dua gadis berdiri di depan pintu kamar pengantin, yang dekat dengan Li Su. Salah satu gadis memegang gulungan di tangannya, menatap ke arah gerbang halaman ketiga. Bagian dalam kamar pengantin juga bertema merah, terdapat sekat, botol porselen, batu giok dan perabotan lainnya dengan tulisan Double Happiness di dindingnya. Lantainya dilapisi karpet merah penuh dengan kegembiraan. Di balik layar kayu cendana merah terdapat tempat tidur pernikahan terpenting di kamar pengantin. Tempat tidur pernikahan digulung dengan tirai kasa merah dan ditutupi dengan satu set selimut katun tebal yang disulam dengan anak-anak dengan ekspresi berbeda dan ekspresi naif, dan bantalnya dibordir dua bebek gendutnya terlihat berbeda. Di depan tempat tidur pernikahan, ada meja yang dibuat dengan indah, di atasnya ditempatkan pegangan batu giok, beberapa piring kukus, dan dua buah labu potong, seukuran kepalan tangan, dibuat dengan indah dan bertatahkan emas, batu giok, dan batu giok. Kamar pengantin memiliki perabotan mewah, harta emas dan batu giok, dan luar biasa. Namun, dibandingkan dengan gadis cantik yang duduk di ranjang pernikahan, itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Di bawah pantulan wajah cantiknya, kamar pengantin yang megah telah hilang cahayanya, dan harta emas dan batu giok yang tak ternilai harganya menjadi tidak berharga. Kecantikan yang sudah cantik semakin menawan di bawah mahkota burung phoenix, Xia Pei dan Da Hongxi. Kulit gadis cantik itu sehalus batu giok, mulut ceri kecilnya sedikit merah, dan dia sedikit terangkat dengan cara yang menyenangkan. Dia memegang sebuah buku di tangannya yang ramping, dan jari-jarinya yang berwarna hijau putih perlahan membolak-baliknya. Dia membalik-balik buku itu, matanya yang gelap setajam tinta. Tanahnya berubah, sedikit nakal, sedikit nakal. Buku di tangan gadis itu ditulis tangan dengan tulisan kecil biasa dengan bunga jepit rambut. Jika Zupingan di pintu kedua bisa melihat buku ini, dia akan menemukan bahwa buku itu berisi puisinya sendiri. Lelucon selama ujian daerah, saya pernah dipukuli. Ada perpisahan, gigitan ular dan nyanyian burung di mana-mana, termasuk perpisahan, dan Ode to Snow, di Festival Puisi Jingxian, Mulanqi, yang ditulis oleh Zui Jun di lantai atas, Mulanqi, yang ditulis oleh Zui Jun di lantai atas, dan Mulanqi, yang ditulis oleh pemuda itu. Jiang Chengzi, oleh maniak muda, dan bahkan, rubah putih, dan porselen biru dan putih, di tepi sungai Qinhuai semuanya ada di sana. Nona, jika pamanku tidak bisa menulis puisi, apakah kamu benar-benar tidak diperbolehkan masuk? Kata gadis itu dengan wajah buncit. Kenapa? Kamu merasa tertekan? Gadis cantik itu mengalihkan pandangan dari buku, menatap pelayan kecil itu, dan mengangkat sudut bibirnya. Nona, aku tidak merasa buruk. Nona, kamu menggodaku lagi. Pelayan kecil Baozi tiba-tiba tersipu dan mulai menggeliat. Terkikik, jika katak bau itu tidak bisa menulis puisi, kami tidak akan membiarkan dia masuk. Kata gadis cantik itu sambil tersenyum main-main. Ah, apa kamu benar-benar tidak diperbolehkan masuk? Ketika pelayan kecil Baozi mendengar ini, dia membuka mulutnya begitu lebar hingga dia bisa memasukkan telur ke dalamnya. Kamu tidak diperbolehkan masuk. Jika kamu merasa kasihan padaku, aku akan memukulmu untuk menghangatkan tempat tidur bagi katak bau itu. Bagaimana dengan itu? Gadis cantik itu tersenyum dan mengangguk. Dia memegang buku itu di tangan rampingnya dan mengangkat dagu pelayan kecil Baozi. Dia berbicara di akhir suaranya dengan nada kemarahan seperti anggrek dan sedikit bajingan yang menggoda. Nona, pelayan kecil Baozi tersipu malu dan meninggikan suaranya untuk memprotes godaan nona mudanya. Lalu aku akan bermain piano dan menghangatkan tempat tidur untuk katak bau itu. Gadis cantik itu kelihatannya kalau kamu tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Tidak apa-apa, dia bukan gadis serumah. Begitu, gadis cantik itu selesai berbicara, pelayan kecil di sebelahnya berhenti. Oh, kalau begitu, bukan hanya kamu yang punya ruang bersama denganku. Gadis cantik itu mengangkat sudut bibirnya, menatap pelayan kecil dengan mata gelap, penuh senyuman. Nona, baru kemudian pelayan kecil Baozi menyadari bahwa dia telah digoda oleh wanitanya sendiri lagi, dan dia malu. Dia tersipu dan memprotes. Melihat gadis kecil yang tak berdaya itu, gadis cantik itu mau tidak mau mengangkat sudut bibirnya,
mengulurkan tangan rampingnya dan mencubit wajah gendut gadis kecil itu. Dasar gadis bodoh, jika kamu lahir di rumah lain, tidak akan ada sisa tulang yang bisa dimakan. Saya akan mengikuti nona muda, asalkan nona muda itu pintar. Wajah pelayan kecil Baozi terjepit, dan kata-katanya sedikit tidak selaras. Dia mencubit kaki gadis cantik itu dengan tangan kecilnya. Gadis cantik itu mengangkat bibirnya. Kemudian, pelayan kecil Baozi mencubit kakinya dengan lebih kejam. Dia sudah lama bersama nona mudanya, dan dia tahu apakah dia bahagia atau tidak. Nona, saya benar-benar menang tidak mengizinkanmu masuk. Pelayan kecil Baozi memanfaatkan suasana hati nona mudanya yang baik dan bertanya lagi. Bagaimana bisa? Gadis cantik itu memutar matanya, lalu menutup bukunya dan berkata, ibu mertuaku sangat kasihan pada putra kecilnya, Stinky Todd, dan dia memiliki kelembutan yang sama di hatinya. Jika dia tahu aku tidak melakukannya. Jika kamu tidak membiarkan Stinky Todd masuk pada malam kamar pengantin, itu akan memalukan di wajah ibu mertuaku. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mengingatnya di dalam hatimu. Aku tidak bodoh, kenapa repot-repot membiarkan ibu mertuaku tidak menyukainya dan menyulitkanku dengan sia-sia. Menjadi menantu bukan berarti gadis di rumahnya sendiri bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan jika dia tidak menulis sepatah kata pun, dia tetap harus diizinkan masuk. Gadis cantik itu melihat ke arah pintu. Oh, pelayan kecil Baozi tiba-tiba menyadari. Oh apa? Gadis bodoh, Kaisar tidak cemas, tetapi kamu menjadi cemas. Artikel pena dan tinta adalah keahlian Stinky Todd, jadi bagaimana dia bisa begitu sulit ditangkap? Gadis cantik itu memutar matanya, lalu dengan lembut mengetukkan buku di tangannya ke dahi pelayan kecil Baozi. Lalu mengapa wanita muda itu meminta pamanku untuk menulisnya? Pelayan kecil Baozi menutupi dahinya dan bertanya lagi. Aku hanya ingin melihat apa yang akan ditulis oleh katak bau itu. Bibir merah gadis cantik itu mengerucut, dan ada rasa masam dalam suaranya. Apa yang harus aku tulis kepada saudara perempuan tempat pembakaran yang tidak jujur dan kotor itu? Jika hidup ini seperti pertama kali kita bertemu, apakah mereka layak? Petik 2. Apalagi, langit biru menunggu kabut dan hujan, dan aku menunggu asapmu membubung ribuan mil di seberang sungai. Adik tempat pembakaran tidak menerima tamu dengan baik, dan dia masih ingin merayu suami orang lain. Jika suatu saat aku tidak bahagia, aku akan memukul mereka lagi. Aku akan marah hanya dengan memikirkannya. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan sesederhana melukis wajah bajingan. Bab 520, masuk. 1/5 dari dupa merah dibakar, dan di tengah gumpalan asap putih, Zupingan berkonsentrasi pada percikan tinta. Zupingan menulis dengan penuh konsentrasi, yang juga merupakan kebiasaannya. Setiap potongan pena dan tinta, setiap detail di setiap baris tidak terlewatkan. Gaun pengantin Zupingan sama dengan gaun pengantin Lisu, yaitu jubah lengan lebar berkeras silang berwarna merah cerah. Kerah dan mansetnya disulam dengan benang emas untuk membuat pinggiran lebar dengan pola bahagia ikat pinggang bertatahkan emas di sekeliling pinggang, dengan liontin giok dan sachet digantung, terlihat sangat mewah. Setelan pakaian ini menambah sedikit kemewahan pada Zupingan yang berpenampilan biasa, dan fokus pada lukisan serta tinta menambah konotasi padanya. Dengan cara ini, dia menjadi seorang pria terhormat baik secara internal maupun eksternal. Gadis-gadis yang menjaga pintu masuk kedua memandang Zupingan, yang sedang memercikkan tinta, dan mulai berkicau dengan suara rendah. Betapa tampannya paman dalam menulis, betapa lembut dan lembutnya paman dalam menggunakan pena dan tinta, betapa pamannya seperti seorang jenderal, memegang pena seperti pistol, maju dengan gigih, tegas dan berani, tanpa merevisi satu hal pun. Pada gadis itu, di tengah kicauan, Zupingan meletakkan pukulan terakhir, mengangkat pena dengan lembut, berhenti sejenak, mengangkat pena dan mengambilnya kembali, lalu meletakkan kembali kuas pada tempat pena dan anggun. Oke, aku ingin kamu memberikannya untukku. Setelah Zupingan mengembalikan kuasnya, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada gadis-gadis yang menjaga pintu. Sangat cepat, dupa hanya menyala dalam waktu singkat. Seorang gadis membuka mulutnya lebar-lebar. Dia hanya melihat Zupingan menutup matanya dan berpikir sejenak,
lalu membuka matanya dan memercikkan tinta, dan lalu sebelum menunggu dia mengucapkan beberapa patah kata kepada adik perempuannya, dan ketika dia melihat Supingan telah selesai menulis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Apakah sekarang sudah selesai? Seorang gadis kecil tampak terkejut. Saya menulis sangat cepat, jika saya tidak menulis dengan baik saya tidak akan masuk. Gadis kecil itu dengan ramah mengingatkan Supingan, ini masih pagi, saya dapat memikirkannya lagi, tetapi jika saya mengirimkannya ke Nona, saya tidak bisa mengubahnya. Petik 2. Tidak, terima kasih telah mengingatkan saya. Supingan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Benar, pamanku adalah sarjana nomor 1. Gadis kecil itu mengangguk, tiba-tiba menyadari, lalu pergi melihat dan mengumpulkan makalah yang ditulis oleh Supingan. Ah, kaligrafi pamanku bagus sekali. Saat pertama kali melihat pena dan tinta Supingan, mata gadis kecil itu berbinar dan mereka penuh pujian. Meski kebanyakan dari mereka buta huruf, mereka umumnya bisa membaca kaligrafinya atau buruknya, mereka belum pernah melihat tulisan tangan yang lebih baik dari tulisan Supingan. Di antara gadis-gadis ini, 2 orang melek huruf. Mereka mengambil kesempatan untuk membersihkan pena dan tinta Supingan dan mengambil kesempatan untuk membaca pena dan tinta Supingan. Hah! Saat mereka melihat kalimat pertama dari pena dan tinta Supingan, kedua gadis itu membuka mulut. Kemudian dia melihat ke bawah ke mulutnya yang terbuka, yang belum tertutup, dan wajahnya berangsur-angsur memerah, dan kemudian semakin merah. Setelah membaca kata-kata Supingan, wajah kedua gadis itu menjadi sangat merah terlihat seperti pantat monyet. Ada apa? Melihat hal tersebut, gadis-gadis lain di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, mereka menyesal tidak membaca dan belajar kaligrafi bersama. Tidak, tidak apa-apa. Kedua gadis itu menggelengkan kepala, dan ada beberapa kata yang tidak bisa mereka ucapkan. Ayo kita berikan kepada wanita itu secepatnya. Dijaga oleh gadis pribadi yang menjaga pintu. Dia membukanya dan menyerahkan selembar kertas dengan tulisan di atasnya. Nona, paman saya menulisnya begitu cepat. Setelah pelayan kecil Baozi mengambil kertas itu dari luar, dia mendatangi gadis menawan itu dan menyerahkan kertas itu kepada gadis cantik itu seperti gadis cantik. Apa gunanya menulis dengan cepat? Gadis cantik itu mengerutkan mulutnya tidak setuju. Tapi tangannya yang halus tidak tertunda sama sekali. Dia mengambil kertas itu dengan curiga. Setelah mengambil kertas itu, mata gelap gadis cantik itu dengan tidak sabar tertuju pada kertas itu, dan kata-kata serta tinta di kertas itu muncul di mata gadis itu tanpa syarat, jika kamu melihatku, atau jika kamu tidak melihatku, aku akan melakukannya. Di sana, tidak ada kesedihan atau kegembiraan, apakah kamu merindukanku atau tidak? Cinta itu ada, tidak pernah datang atau pergi, apakah kamu mencintaiku, atau tidak mencintaiku, cinta itu tetap ada, tidak bertambah atau berkurang, tanganku ada di tanganmu, jangan pernah menyerah. Datanglah ke pelukanku, atau, biarkan aku hidup di hatimu. Keheningan, cinta, keheningan, kegembiraan. Setelah melihat pulpen dan tintanya, gadis cantik itu awalnya membuka mulutnya sedikit. Dia sedikit terkejut dengan gaya artikel ini yang berbeda dengan puisi dan lagu zaman ini, dan detak jantungnya berdebar kencang, seperti rusa yang tertabrak. Entah kamu melihatku atau tidak, aku ada di sana, tidak sedih atau bahagia. Kenapa kamu menyeret-nyeret? Setelah melihat kalimat pertama dari pena dan tinta, gadis cantik itu hanya bisa mencibir cerinya, bunga. Bibir Jiao mengeluarkan suara. Apa maksudmu? Apa yang kamu seret? Bukan urusanku apakah kamu berada di luar pintu atau tidak. Lihat atau tidak sedih atau bahagia. Maka sebaiknya Anda tetap berada di luar pintu selama sisa hidup Anda. Saat Anda melihat ke bawah, ekspresi gadis cantik itu menjadi semakin kaya, dia mengerutkan bibir dan memutar matanya. Namun, wajah cantiknya menjadi semakin merah, dan jantungnya berdetak semakin kencang. Kamu merindukanku, atau kamu tidak merindukanku? Cinta itu ada, tidak datang atau pergi. Sungguh pemikiran yang indah, aku merindukanmu. Kamu mencintaiku, atau kamu tidak mencintaiku, cinta itu ada, tidak bertambah atau berkurang.
Siapapun yang mencintaimu hanya bersikap sentimental. Datanglah ke pelukanku, atau biarkan aku hidup di hatimu. Mengapa kamu begitu sombong? Mengapa aku harus memelukmu atau membiarkanmu hidup di hati orang lain? Sungguh tidak tahu malu. Aku tidak ingin kamu tinggal di hatiku jika aku ingin berada dalam pelukanmu. Apa cinta? Apa cinta? Kenapa orang jahat ini ditulis begitu lugas? Tapi bagaimana orang jahat ini bisa ditulis ke dalam hati orang? Pena dan tinta ini benar-benar di luar dugaan gadis cantik itu. Puisi dan lagu yang pernah dia lihat sebelumnya semuanya tersirat. Tiba-tiba, puisi modern seperti ini, yang tidak terkendali dan sedikit mendominasi, mencapai pikirannya secara tidak masuk akal dan menyentuh hatinya. Dampak dari tulisan seperti itu pada dirinya sungguh di luar imajinasi. Perasaan ini seperti seorang gadis lugu modern yang tiba-tiba mendengar kata-kata pengemudi tua Zhang Yu, "Kamu naik, jika kamu tidak naik, saya akan naik." Bagi gadis cantik itu, puisi ini seolah menjadi janji cinta. Seolah-olah Zupingan berdiri di depannya dan mengumumkan, "Kamu melihatku atau kamu tidak melihatku? Kamu merindukanku atau kamu tidak merindukanku? Kamu mencintaiku atau kamu tidak mencintaiku? Kamu ikuti aku atau kamu tidak mengikutiku?" Percuma saja, mulai hari ini sejak awal kita menikah, cinta itu ada. Entah kamu datang ke pelukanku, atau aku masuk ke hatimu, kita saling mencintai dan bahagia. Sangat mendominasi. Setidaknya, itulah yang dirasakan gadis cantik itu. Mungkin, setiap gadis memiliki impian tentang presiden yang mendominasi di dalam hatinya, baik modern maupun kuno, baik dia kuat atau lemah. Bagaimanapun, setelah melihat puisi seperti itu, batu yang tergantung di hati gadis cantik itu jatuh ke tanah. Meski sudah bertunangan dan menikah, hati mereka tetap khawatir. Tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Stinky Todd tidak keberatan dengan pernikahan dan masih ingin mencintai dan bahagia. "Nona, apakah Anda ingin saya memasuki pintu kedua?" tanya pelayan kecil Baozi. "Masuk." Gadis cantik itu mengerutkan bibirnya, "Beraninya aku tidak mematuhi ibu mertuaku."